Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama kami di Halo ISPI Podcast. Ingat obat, ingat ISPI. Nah, pada kesempatan pada siang hari ini, perkenalkan saya Meinda Dulandari sebagai host pada kali ini. Kita berkesempatan pada sore hari ini bertemu dengan mahasiswa Stikes Samarinda di program Mobility by Obat Apps. Boleh kenalan dulu nggak sih? Ya, jadi nama saya Giovanni Adi Chandra Wibisono dari program studi S1 Farmasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Kalau saya Delia Nuramadini dari Prodi D3 Farmasi semester 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Nah, sebelum berlanjut ke pertanyaan kali ini, kira-kira nih, kesan pertama nih datang ke Banjarmasin, kakak-kakak nih gimana sih kesannya? Boleh dulu? Dan pertama saat ke Banjarmasin, saya lihat kotanya ini sangat indah ya, sangat indah. Terus juga orangnya ramah-ramah. Belum lagi saat saya datang ke Stikes ISPI Banjarmasin sendiri, saya disambut dengan hangat oleh teman-teman saya dari Stikes ISPI Banjarmasin. Tuh. Jadi saya sangat senang berada di sini. Jadi mungkin saya akan merindukan kalian semua. Aduh, berarti sangat indah ya kota Banjarmasinnya Iya, ya. sangat indah. Oke, selanjutnya. Kalau kesan dari saya pertama datang, orang-orangnya cukup benar ramah sama peneguran. Baik-baik, senyum-senyum, bungas-bungas. Waduh, bungas-bungas. Nih, bahasa Samarinda sama Banjarmasin nih agak-agak sama ya ternyata, Iya. bungas-bungas gitu ya, cantik atau ganteng. Selama di Banjarmasin ini nih, kira-kira kakak-kakak nih pengen ke tempat mana sih? Kan mungkin udah kepo nih, Banjarmasin tuh gimana, udah searching-searching. Selama di Banjarmasin nih, tempat apa sih yang pengen dikunjungin gitu? Mungkin ada sedikit. Kalau dari tempat sendiri yang saya sangat ingin berkunjung itu di Sekumpul Martapura. Jadi kemarin kebetulan juga saya diajak oleh Mas Adit itu bersama dengan teman-teman dari Stikes Samarinda juga dan dosen pembimbing saya itu ke Sekumpul Martapura. Jadi ke Martapura ya. Iya. Jadi kalau dari pusat Banjarmasin nih, kalau Martapura tuh lumayan agak jauh ya gitu. Iya. Mungkin kakaknya? Kalau dari saya Perahu Apung ya, yang sangat terkenal tuh ya. Oh iya, Pasar Terapung. Pasar Terapung, Oh ya. iya, di situ mungkin acil-acilnya Iya. banyak berpantun nggak sih kayaknya biasanya dominannya gitu. Selama di Banjarmasin ini nih, kakak-kakak mungkin udah mencoba kuliner apa sih kira-kira yang udah kakak cobai atau yang sangat sangat teringat gitu loh. Jadi kayak yang disuka apa sih gitu. Kalau dari saya pertama kali datang kan turun dari bandara dijemput, setelah itu kita makan bersama. Nah itu pertama kali saya makan yang telur dadar terus dikasih kayak sausnya tuh kayak fuyung hai gitu. Nah itu Oh, pertama kali saya mencoba di sini dan kebesokan harinya tuh ada lagi, berarti emang kayak khasnya di sini kan. Kalau tentang yang makanan itu yang telur dadar. oh iya, Ah. mungkin khasnya sini ya. Tapi biasanya kakak-kakak nih bisa cobain kira-kira nih kayak nasi kuning. Biasanya Nah, di Banjarmasin ini dominan kalau sarapan tuh nasi kuning. tapi belum coba. Iya, mungkin besok. kesempatan Iya. selanjutnya kan. Ya. Mungkin katanya
Saya juga kurang lebih seperti Adel ya. Kemarin juga memang baru pertama datang itu saya mencoba telur itu yang kayak Bung Hai itu. Itu pertama kali saat saya merasakan itu sangat enak. Jadi itu mungkin akan menjadi memori saya nanti. Ya sangat terkenang ya di Ya, memori terkenang. kakak-kakaknya. Kembali lagi ke pembahasan pada siang hari ini yaitu tentang mobility program by Obat Apps. Nah, kesan-kesan kakak nih mengikuti program ini gimana sih? Ada kesempatannya mengikuti program ini sampai ke Banjarmasin gitu kan? Mungkin kakaknya dulu. Kalau dari kesan-kesan saya sendiri saat mengikuti mobility program ini sangat menyenangkan dan sangat teredukasi ya. Pertama, menyenangkannya itu saya bisa lebih belajar budaya-budaya baru dari daerah lain. Saya bisa menikmati wisata-wisata di daerah lain juga. Lalu teredukasinya itu seperti banyaknya kuliah pakar dan beberapa materi-materi yang diberikan oleh dosen itu sangat melekat. Jadi saya juga mendapatkan ilmu baru di situ. Dan di sini juga kebetulan kesempatan saya seperti contohnya kayak menulis esai kemarin itu kesempatan saya untuk memaparkan gagasan-gagasan saya seperti itu. Mungkin berlanjut ke Kak Adel. Untuk menambahkan aja dari Kak Gio, itu benar sekali, kayak banyak banget manfaat yang kita dapat dari skill, soft skill kita, hard skill kita, dan di sini sih kita menambah teman baru ya, nggak dari Samarinda aja, kita follow-followan di Instagram. Sangat menyenangkan ya sekali. gitu mengikuti program kali ini. Tadi kan ada kesempatan mengunjungi puskesmas atau rumah sakit yang ada di Banjarmasin. Kira-kira apa sih ilmu yang didapat dari visiting rumah sakit atau puskesmas yang ada di Banjarmasin? Boleh, kakak Adel dulu. Ya. Setelah saya melihat yang pertama rumah sakit Ulinnya dulu ya, itu lumayan lengkap sih untuk obat-obatannya, sangat tertata rapi. Terus itu kami juga saling belajar, sharing antara yang di rumah sakit di Samarinda sama rumah sakit di sini. Dan di sini sudah ada yang jadi tempat desentralisasinya ya. Kita juga mengunjungi tempat-tempat sama gudang farmasinya lumayan besar. Dia ada gedungnya terpisah ya. Iya, jadi terpisah. Jadi saling sharing gitu ya. Mungkin ya, jadi saya melanjutkan ya. Kalau Adel tadi dari si rumah sakitnya ya. Kalau saya tadi lebih dari puskesmasnya itu saya di situ banyak bertanya banyak hal. Yang pertama itu saya mau tahu kayak bagaimana sih sistem kita misal kayak S1 magang di sana atau D3 magang di PKL di sana seperti itu. Jadi sistemnya itu sangat bagus karena begitu kita sudah magang itu kita tuh harus sudah siap begitu, jangan belum siap. Jadi kita sebelum magang atau PKL itu harus belajar dulu seperti itu. Dan juga saya belajar seperti contoh sosialisasi dari puskesmas itu sendiri itu memakai video-video edukasi begitu. Nah, saya sangat tertarik dengan video-video edukasi seperti itu. Terutama saya juga sempat membuat video edukasi di Instagram saya. Seperti itu. Sangat keren ya kakak-kakaknya ini. Tadi barusan aja kan ada sharing Ormawa nih. Kita mengulik dikit nggak sih tentang Ormawa yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda? Mungkin kakaknya bisa dijelaskan sedikit. Kalau untuk tadi kan ada sekitaran Ormawa dan UKM ya. Dari saya lihat itu terbagi. Kalau dari Stiksam sendiri itu terbaginya lumayan luas. Kenapa? Contoh misal UKM itu memang dipegang langsung dari BEM atau Kemenporanya.
Terus ada yang kayak research and development itu juga dari BEM-nya juga. Nah, kalau di Stikes ISP sendiri itu kan dia ada tersendiri. Contoh kayak tadi ada OCS atau Orange Campus Sport dan OCRD, Orange Campus Resource Development. Nah, itu kan terbagi, jadi enggak satu di BEM. Jadi itu yang saya sukanya lebih terbagi seperti itu. Jadi manajemennya sendiri itu rapi, jadi bisa juga jadi acuan untuk kami belajar menata organisasi yang lebih baik lagi. Kira-kira kalau di Stikes Samarinda tuh apa ormawanya tuh ada apa aja sih, Kak? Kalau kami ormawanya tuh ada DPM, BEM, sama himpunan S1 dan himpunan D3. Iya. Jadi ada himanya gitu ya, Kak? Iya, ada himanya. Mungkin itu saja podcast pada hari ini. Saya selaku perwakilan dari mahasiswa Stikes ISP Banjarmasin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Stikes Samarinda, dan kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan dalam kegiatan selama berlangsung di Stikes ISP Banjarmasin. Dan dari saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata pada podcast pada siang hari ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.